Man hafidha ala ummati, siapapun di antara umatku yang bisa hafal. Nah, menggunakan kata hafidha itu bukan hanya hafal. Hafidha itu hafal dan menjaganya. Nah, sekarang orang yang menghafal Quran ya disebut dengan hafidh. Dulu hamil, hamilul Quran, ya, yang mengandung Quran, hafal Quran dibawa dalam dirinya. Nah, kalau dijaga, hafidh, hafal, dijaga hafalannya, dipraktekkan dalam hidup. Nah, man hafidha ala ummati, siapa yang hafal di antara umatku dan menjaga hafalan itu dipraktekkan dalam hidupnya. Arba'ina haditsan, 40 hadis. Ada berapa hadis? 40, ya. Nah, Nabi menawarkan pada kita semua, siapa di antara umat Nabi yang mau menghafal, menjaga, mengamalkan 40 hadis. Min amri dinihim atau min amri diniha, ya, yaitu hadis terkait dengan pokok-pokok dalam Islam. Nah, jadi di dalam Islam itu nanti kalau kita keluarkan Qurannya 114 surah, 30 juz, hadisnya ribuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang ribuan ini ada 40 yang pokok. Al-Quran itu 114 surah, di antara 114 surah ada satu induknya, ada satu intinya. Surat apa kira-kira? Al-Fatihah yang kita baca tiap hari 17 kali, diulang-ulang 7 ayat. Itu inti Al-Quran itu di Al-Fatihah. Ya, kalau hafal Al-Fatihah, paham Al-Fatihah, mengamalkan Al-Fatihah, itu nanti seperti Quran berjalan dan akan dimudahkan, ya, surat-surat yang lainnya. Jadi kalau Al-Fatihahnya benar, mengamalkan isinya, itu mudah menghafal surat-surat yang lainnya. Hadis juga begitu. Dari ribuan hadis itu ada 40 yang pokok. Kalau kita hafal 40 ini, mengamalkan isinya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati, orang ini akan dibangkitkan saat hisab di hari kiamat. Jadi kiamat terjadi, ya, semuanya habis, meninggal. Nah, itu namanya Mas Maul tuh, Maul juga meninggal, ya. Nah, nanti semua meninggal. Begitu selesai semua habis, kemudian dibangkitkan di hari kiamat. Begitu bangkit, yang hafal 40 hadis ini, mengamalkannya, menjaganya, dibangkitkannya spesial oleh Allah. Ba'athahullahu yaumal qiyamati min zurratil ulama, dibangkitkannya, digolongkan di kalangan para ulama. Nabi Muhammad dibangkitkan duluan sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Nanti setelah itu, ya, ada kalangan-kalangan tertentu, kalangan nabi, orang-orang soleh. Nah, kalangan ulama ketika dibangkitkan, di antara kalangan ulama itu, misalnya alim fulan, alim fulan, alim fulan, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, sampai ke kalangan kita sekarang misalnya. Nanti ada yang ikut bangkit di kalangan itu. Siapa dia? Ya, dialah salah satunya yang hafal, menjaga dan mengamalkan 40 hadis pokok ini. Nah, jadi pas hari kiamat bangkitnya nanti sama para ulama, di golongan ulama. Ya, jadi yang senang-senang ngaji, cinta ulama, hafal terutama 4 hadis ini, nanti begitu bangkit sama ulama yang dibangkitkannya.